dari awal melapor ke polisi, tidak dipercaya. Puslap 4 sudah memberikan hasil, tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Makanya Barreskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Frono Jiwo, Sri Murtiningsih, dan orang-orang yang sudah disebut. Pemirsa, Barreskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Gelar perkara khusus dilakukan Biro Pengawasan Penyidikan Wasidik terhadap hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang sebelumnya dimohonkan penjadwalan ulangnya hingga mendapatkan kepastian nama-nama yang dilibatkan dalam proses ini. Saksi ahli hadir dalam gelar perkara khusus diantaranya Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Kuasa hukum Jokowi juga turut hadir dalam agenda ini. Dan untuk membahasnya kami akan berbincang bersama Kabar Reskrim 2009-2011 Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Ito terlebih dahulu bahwa gelar perkara yang dilakukan Barreskrim hari ini merupakan hasil dari kurang puasnya pelapor terhadap hasil yang diumumkan Dirtipidum. Kemudian apa yang dihasilkan dalam gelar perkara kali ini kalau memang langkah demikianlah yang disediakan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum? Ya baik, dalam gelar perkara khusus ini kan memang sudah diatur dalam Perkap ya, Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang penanganan kasus tindak pidana. Kemudian dijabarkan melalui Peraturan Kepala Barreskrim nomor 4 tahun 2014 yang mengatur diantaranya adalah pelaksanaan gelar perkara. Gelar perkara ini ada dua, ada yang sifatnya biasa dan sifatnya khusus. Dalam kaitan dengan penghentian penyelidikan, memang dimungkinkan mekanismenya ada gelar perkara khusus untuk bisa memastikan apabila ada pihak pelapor yang tidak puas. Namun demikian, sesuai dengan peraturan keputusan Mahkamah Konstitusi kan memang tidak bisa dilakukan pra-peradilan terhadap penyelidikan. Kemudian kita harus ingat bahwa di kepolisian ini kalau melihat daripada sistem criminal justice system atau sistem peradilan pidana, kepolisian ini hanya mengumpulkan alat bukti dan menentukan apakah satu laporan ini bisa ditingkatkan menjadi satu kasus pidana ya atau penyidikan dari penyidikan. Nah kan kemarin kita sudah melaksanakan uji laboratorium yang menyatakan adanya otentik dan identik. Karena tidak puas, maka sekarang apa yang dibawa oleh pihak Roy Suryo dan teman-teman itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi pada penyidik. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam proses penyidikan ini kita bukan pengadilan. Jadi tidak ada namanya diskusi dan lain sebagainya. Tapi Pak Ito, maaf saya potong, apakah dengan bukti hasil uji laboratorium yang dibawa oleh Roy Suryo hari ini dapat mempengaruhi keputusan dari penyidik Barreskrim? Kan Roy Suryo membuat penelitian laboratorium dari mana kan? Obyeknya bukan obyek yang asli, obyeknya kan harus yang otentik, yang asli ya. Dan jangan lupa Mas bahwa saat ini ada dua perkara sedang berjalan. Ya. Di Pengadilan Solo itu kan ada juga yang sama ya obyeknya, yaitu dugaan pemalsuan ijazah yang dimana sudah ada keputusan pengadilan, sedang menunggu upaya banding, upaya kasasi. Kalau sudah inkrah, justru ini akan menjadi satu alat bukti untuk laporan di Polda Metro. Namun ini kan sejalan ada lagi laporan yang sama yang sebetulnya mungkin lebih mengarah kepada nebis idem, tapi ini kita biarkan saja proses berjalan. Nah kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya untuk kasus penanganan yang di Polda Metro Jaya. Baik, Pak Ito, Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa ini sudah melewati serangkaian proses ELA menurutnya atau error level analisis. Apakah ini dapat diverifikasi sebagai hasil yang objektif menurut Anda?
pertanyaan saya, emangnya Roy Suryo itu seorang ahli forensik yang memang secara undang-undang memiliki sertifikasi dan memiliki sesuatu kewenangan untuk meneliti satu objek yang dilaporkan? Kan tidak, dia kan melakukan penelitian sendiri. Penelitian sendiri itu Baik. juga kan harus melalui satu izin ya, apalagi dari pemilik ijazah yang sebetulnya memiliki satu perlindungan ya, karena ijazah itu kan diperoleh dari Universitas UGM. Saya kira mungkin yang dilakukan oleh Roy Suryo itu kan bukan terhadap objek yang identik, tapi objek yang diambil dari hasil cuplikan dari medsos ya. Saya kira itu Baik. menurut saya aturannya tidak berlaku lah kalau itu ya. Baik, itu Demikian. berarti menjawab bahwa hasilnya dipertanyakan netralitasnya ketika pelapor menghadirkan ahli dari ikatan yang menaungi pelapor itu sendiri, Pak Ito? Ya, bisa saja. Kan tadi saya sampaikan, dalam gelar khusus itu ada hal-hal yang mungkin bagi penyidik bisa dipertimbangkan apakah itu cukup untuk menjadi alat bukti yang untuk dinaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. Ini kan harapan mereka. Karena kalau tidak, maka konsekuensinya untuk kasus yang dilaporkan di Polda Metro akan bisa naik ya, yaitu fitnah, mencemarkan nama baik sampai menyebarkan berita bohong melalui media. Apalagi kan sekarang digunakan secara gencar, secara masif di berbagai media ya, media sosial termasuk. Demikian. Baik, saya mau ke Pak Heri. Pak Heri, TPUA ini terdiri dari 3 advokat, 2 alumni, dan juga ini disebut ada ahli juga yang hari ini dihadirkan dalam gelar perkara. Kalau menurut Anda sebenarnya kriteria ahli yang seharusnya hadir dalam gelar perkara baik yang dihadirkan pelapor atau terlapor seperti apa? Ya, tentunya dalam menghadirkan ahli tentu harus dilihat beberapa kriteria ya, bahwa dia harus memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang yang akan diteliti, yang akan diberikan keterangan ahli di dalamnya, dan juga itu harus dibuktikan lewat rekam jejaknya. Misalnya ada tidak sertifikasi pendukungnya, kemudian mungkin lebih jauh lagi melihat dari pendidikan formalnya seperti apa begitu ya. Produk-produk yang dihasilkan dalam bidang keilmuan yang dimaksud juga akan tentunya akan meyakinkan bahwa dia adalah seorang ahli. Jadi ahli itu pada intinya bukan dia yang menyebut dirinya ahli ya, tapi ada rekognisi, ada kepakaran yang disematkan kepada seseorang, dan itu tentu harus ada dasar katakanlah ilmiahnya ya. Walaupun saya nggak mengatakan bahwa itu harus bentuknya ijazah ya, tapi bisa bentuk lain, pengalaman, pengetahuan, itu yang harus diuji. Bahkan seorang kepakaran, keahlian seseorang itu bisa diuji. Nah, bisa saja dilihat dalam bidang tersebut apakah memang dia bidangnya ahli atau tidak. Biasanya sih kalau kita melihatnya secara umum, secara global, itu harus linier secara bidang rumpun keilmuan, begitu ya. Ada kesetiaannya terhadap pengabdiannya kepada satu bidang, walaupun sekarang masih banyak juga ya, ada ahli A, kemudian dia ahli bidang B, tapi mungkin untuk bidangnya sendiri dia nggak ahli, nah ini juga bahaya ya. Tapi menurut saya adalah orang yang ahli itu yang dari awal sampai ujung, sampai kapanpun dia ditanya, ya dia tetap hanya bicara pada satu hal pokok saja yang mendasar, tidak kemudian banyak cabang keilmuan. Kira-kira begitu. Baik, Pak Heri, kemudian bagaimana dengan tim penyidik akan bersikap ketika netralitas dari ahli ini dipertanyakan karena Roy Suryo merupakan pelapor yang tergabung dalam TPUA ini. Kemudian juga pertanyaannya apa yang kemudian menjadi dampak jika penyidik Barreskrim mewujudkan atau mengabulkan hasil dari analisis Roy Suryo yang dibawa pada gelar perkara pada hari ini? Ya, tentunya bagi saya seorang penyidik tentu bersikap netral dan profesional, diberikan ruang yang sama, kira-kira begitu ya. Waktu, kemudian juga pemaparan yang ruangnya tidak dibatasi, maka mungkin untuk menghindari konflik lagi, karena kemarin gelar dianggap nggak cukup harus ditingkatkan jadi gelar perkara khusus, ada kata khususnya, maka mungkin ini harus akan-akan dibedakan secara jelas begitu ya, garis demarkasinya jelas antara gelar perkara yang awal yang ditolak kemudian diangkat jadi gelar perkara khusus, ini harus ada pembedanya, sehingga muncullah ada keraguan-raguan. Itu hal yang biasa sebenarnya Mas, bahwa ketika itu tidak sesuai dengan kepentingan hukum
pihak yang mengusung tentunya pasti ada perlawanan dalam tanda petik yang diajukan. Mungkin masalah yang disoal adalah admisibilitas buktinya. Kalau kita bicara dalam teori pembuktian itu adalah kelayakannya. Maka itu yang kemudian dicoba di-challenge, diuji lagi dengan berseberangan dengan bukti yang lain. Mungkin dia menghadirkan dari versi mereka. Tapi memang yang harus kita perhatikan jangan sampai ada konflik of interest. Bisa saja sebenarnya ini disampaikan oleh ahli sama, tapi corongnya harus berbeda. Jangan sampai yang mendalilkan dari awal pengusung sebagai pelapor, lebih baik menurut saya lebih elegan untuk tidak kemudian jadi satu bagian kembali yang dia juga kemudian ditunjuk menjadi ahli. Tentunya pasti kan narasinya langgamnya pasti sama, begitu ya. Pasti diupayakan untuk mendukung, tapi cara atau proses penyampaiannya menurut saya lebih elegan dan lebih baik dan lebih bisa diterima akal sehat kita ketika itu tidak disampaikan oleh pihak yang sama. Ya seakan-akan ini menandakan bahwa bukan hanya dia ini yang menyoal masalah ini, tapi didukung oleh alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli yang juga ternyata pada prinsipnya sama mengatakan bahwa misalnya ijazah ini tidak asli begitu ya, palsu dan lain sebagainya dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut. Saya kira begitu Mas. Kalau tadi itu diterima, menurut saya juga jadi persoalan hukum juga ya. Ke depannya karena masalah bicara konflik of interest ini, konflik kepentingan hukum ini kan di ruang-ruang pembelajaran hukum baik di fakultas hukum maupun di luar fakultas hukum itu kan selalu diingatkan kita semua ya, jangan sampai ada konflik of interest tadi ya, agar ini bisa dijaga netralitasnya, apalagi ini kasusnya adalah sudah menarik atensi publik luar biasa ya, harus ada profesionalitas, transparan, akuntabel, bukan hanya bagi yang memproses hal ini sebagai bingkai hukumnya, tapi juga mereka yang ada dalam pusaran perkara. Saya rasa itu juga berlaku hal yang sama, gitu kira-kira Mas. Baik, Pak Heri, kalau kita lihat di layar ketika Roy Suryo menunjukkan sejumlah hasil analisisnya yang disebut Ella itu, kemudian ada ijazah pembanding yang diinformasikan ke publik, saya pikir ada potensi terkena Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ketika menyebarluaskan nama-nama dari ijazah pembanding yang disebarkan itu? Ya, saya rasa kalau ada orang yang merasa itu dirugikan ya kanal hukumnya jelas ya. Tapi secara pribadi saya, hemat pribadi saya, menurut saya itu tidak perlu memperkeruh suasana terlebih dahulu ya. Setidak-tidaknya kita fokus dulu pada perkara ini berkaitan dengan gelar perkara ini. Yang penting adalah apa langkah ke depan dari pihak penyidik terhadap hasil perkara gelar hari ini. Apakah menimbulkan keyakinan yang bertubi-tubi sehingga akhirnya semakin yakin bahwa perkara ini untuk kasusnya Pak Jokowi itu asli misalnya ijazahnya, maka kemudian perkara ini dihentikan di tahap proses penyelidikan. Tadi kita sudah sepakat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PUU 17 Romawi tahun 2019 itu kan ini nggak bisa jadi objek pra peradilan. Maka kenapa kemarin pihak pelapor kan pasti ngotot ya untuk bisa all out agar perkara ini bisa naik ke proses penyidikan. Nah, kalau dihentikan di tahap penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP, maka ini bisa saja jadi produknya SP3. Nah, produk SP3 itu bisa di-challenge nanti Mas di pra-peradilan sesuai ketentuan pasal 77 sampai 83 KUHP. Saya kira begitu. Baik, Pak Heri, Pak Ito, saya tahan sejenak. Kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan gelar perkara yang digelar hari ini, tapi usai jeda berikut, pemirsa TV Prime masih akan kembali usai jeda. Dari awal melapor ke polisi, tidak dipercaya. Puslap 4 sudah memberikan hasil, tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Makanya Barreskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu.
Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Fronojiwo, Sri Murtiningsih, dan orang-orang yang sudah disebut. Anda kembali bersama kami di NTV Dialog, masih bersama Ito Sumardi, pengamat kepolisian dan juga Kabar Reskrim 2009-2011, kemudian juga ada Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Saya mau ke Pak Ito. Pak Ito, pelapor berulang kali minta objek dan subjek kasus ini dihadirkan. Kalau dalam gelar perkara, siapa saja yang harus dihadirkan untuk menambah berkas atau keterangan yang diperlukan oleh penyidik Barreskrim? Ya, sebetulnya tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan profesional oleh Pak Heri ya. Saya kira itu sudah sangat jelas bahwa dalam ini adalah proses penyelidikan ya. Proses penyelidikan itu kan adalah merupakan satu mekanisme yang apabila dalam proses penyelidikan dianggap tidak cukup, kemudian dari pihak yang berkeberatan atau melaporkan itu dia meminta supaya ada bukti-bukti baru, maka ada mekanisme lain yaitu gelar perkara khusus. Tapi kita jangan lupa, ini kan sebetulnya objeknya adalah ijazah. Nah, pertanyaan saya, apakah pelapor punya ijazah palsu, ijazah yang asli ya? Karena ini kan masalah pemalsuan ijazah. Kemudian yang dituduhkan adalah pemegang ijazah. Jangan lupa bahwa yang mengeluarkan ijazah itu bukan si pemegang ijazah itu, tapi lembaga, yaitu UGM. Dan itu sudah dimintakan keterangan oleh pihak penyelidik. Dan mereka mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli yang memproduksi ijazah. Ketika UGM sudah buka suara, case close dong Pak Ito? Ya kan logikanya makanya dihentikan penyelidikannya kan. Tetapi kan mereka tidak puas. Dan sekarang tadi jangan lupa, mereka kan ingin ini digelar. Kita bukan pengadilan jalanan, ada namanya sistem peradilan pidana. Nanti kalau tidak puas, tunggu saja di pengadilan. Kenapa harus takut kalau kita merasa benar? Kan mereka mengatakan, saya challenge anggota polisi Polri untuk bisa menunjukkan ijazahnya. Nah, yang kita lakukan penyelidikan kan oleh Polri adalah ijazah asli, bukan ijazah yang berasal dari screenshot. Nah, saya kira juga ini sesuatu yang menurut saya tadi Pak Heri sudah jelas ya, bahwa orang yang mengaku ahli pun juga kan tentunya harus ada beberapa persyaratannya. Saya kira itu yang mungkin menjadi pertimbangan penyelidik. Pak Ito, sebagai orang yang sudah berkecimpung juga di dunia penyidikan begitu ya. Kalau bisa Anda perkirakan seberapa besar ketika gelar perkara khusus ini menghadirkan bukti yang dibawa oleh Roy Suryo dapat mengubah keputusan sebelumnya case close menjadi dilanjutkan begitu? Kalau pengalaman saya dan kemudian menurut saya bahwa apa yang disampaikan itu adalah jauh daripada fakta. Kita harus membedakan antara fakta dengan opini. Menurut saya itu adalah opini yang bersangkutan, yang membuat sesuatu yang seolah-olah merupakan hasil penelitian melalui ELA dan sebagainya. Ya, saya kira ini nanti penyelidik pun pasti akan mempertimbangkan, dan kalau tidak ya tetap keputusannya adalah dihentikan penyidikan. Dan jangan lupa tadi saya sampaikan masih ada kasus yang berjalan di Pengadilan Solo. Kalau Pengadilan Solo itu mengatakan bahwa betul semuanya inkrah, bahwa Bambang Tri dengan Gus Nur itu bersalah, maka otomatis itu sudah menjadi keputusan hukum yang inkrah bahwa ijazah yang dikatakan palsu itu adalah ijazah asli, dan itu bisa dijadikan salah satu alat bukti atau bisa dijadikan juga jurisprudensi. Saya kira demikian. Baik, selain kasus yang beredar di Solo dalam proses penanganan, terus kemudian ada juga pelaporan dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, kemudian gelar perkara khusus yang dilaporkan oleh tim TPUA di Barreskrim Polri. Menurut Anda seperti apa? Tadi sudah disinggung tumpang tindih penanganan dari Barreskrim dan juga Polda oleh Pak Heri. Menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya tidak tumpang tindih ya, karena kan sekarang yang dilaporkan di Barreskrim itu adalah untuk laporan dugaan bahwa Pak Jokowi memasukkan ijazah. Kemudian Pak Jokowi tidak puas, beliau melaporkan dengan beberapa relawan, melaporkan di beberapa Polres. Maka sesuai dengan Perkap ya, Perkap nomor 12 tahun 2009 kalau tidak salah itu, bahwa apabila ada objek yang dilaporkan sama, maka itu akan ditarik kepada kesatuan yang lebih di atasnya, disatukan untuk lebih efektif dan lebih lebih efisien, dan itu sudah dilakukan. Jadi tidak mungkin ini ditarik ke Mabes Polri, karena kalau tadi Mabes Polri maka akan terjadi tadi disampaikan Pak Heri, konflik of interest.
karena penyidik yang menangani laporan daripada saudara Roy Suryo CS, kemudian penyidiknya juga harus menangani laporan dari pihak yang berlawanan dengan Roy Suryo CS, kan pasti tidak mungkin. Saya kira biarkan saja ini berjalan sampai nanti pada saat di pengadilan, marilah kita sama-sama sampaikan bukti dan nanti hakim yang akan memutus. Saya kira demikian, Pak. Baik. Pak Heri, kenapa sih nggak dari awal tim pelapor dari TPUA ini memberikan bukti-bukti yang memang seharusnya bukti hari ini bisa dibawa pada saat gelar perkara sebelumnya, sebelum Dirpidum mengumumkan bahwa kasus ini ditutup begitu? Ya, tadi juga sebenarnya sudah banyak penjelasan dari mantan Kabar Eskrim kita ya, Pak Ito ya. Bagus sekali insight-nya tadi. Tapi dalam konteks tadi memang ini harusnya dipertanyakan ke teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini dimaknai sebagai satu strategi, tarik ulur, kemudian juga tidak kontan diberikan, tapi dicicil secara kredit begitu ya, sedikit demi sedikit. Padahal kalau menurut saya kalau memang ada keyakinan yang begitu kuat terhadap perkara ini, ya nggak perlu dilakukan tahapan-tahapan tadi ya. Tapi persoalan utamanya adalah memang penguasaan atau akses untuk mendapatkan sumber utama dari ijazah asli ini kan yang belum ketemu. Itu mungkin juga secara tidak langsung diakui ya, mungkin langsung dan tidak langsung ya diakui oleh pihak-pihak yang menuduh adanya ijazah palsu ini. Karena yang mereka dapatkan juga awalnya kan dari satu media ya, media sosial kalau nggak salah, itu di capture kemudian itu berjalan sampai sekarang proses itu. Nah, pertanyaan yang utamanya, yang ultimate-nya adalah apakah memang akses terhadap sumber yang sahih tadi, yang awal tadi itu mereka miliki, mereka kantongi atau tidak. Nah, kemudian bagaimana kemudian bisa menganalisa sesuatu yang tidak berasal dari sumber ini, memang letak kesulitan yang dihadapi oleh si pihak pelapor ya. Mau tidak mau harus kita akui itu. Tinggal bagaimana kemudian menjelaskan atas dasar analisis yang mereka lakukan secara mandiri tadi, itu kemudian ada logika hukum yang secara tepat bisa digunakan, dipakai sehingga tidak cacat, kita melihat ini sebagai cacat hukumnya tadi. Nah, karena persoalan masalah akses tadi, Mas, menurut saya adalah letak kesulitan banyak orang dalam proses pidana, dalam mekanisme integrated criminal justice system, itu juga yang dihadapi antara pihak yang berhadapan antara pelapor dengan terlapor, atau nanti ketika dia menjadi tersangka atau dia menjadi dalam hal ini akhirnya di ujungnya menjadi terdakwa satu proses pidana. Maka kalau ini sudah bisa dipastikan, dikatakan bahwa sumbernya misalnya 1.000 triliun itu memang benar, bahwa memang didapat dari sumber yang sah, nah, menurut saya ini akan sesuai dengan harapan Bang Suryo CS tadi ya. Tapi kalau tidak, maka ini yang akan menghambat keyakinan penyidik tentunya, karena tidak hanya bicara keyakinan, awalnya pasti dua alat bukti ya, tapi ketika minimum dua alat bukti tidak dipenuhi, bagaimana itu bisa meyakinkan seorang bisa dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana. Kira-kira logikanya seperti itu yang dibangun, Mas, begitu. Baik, Pak Heri, saya tidak mengira bahwa ini adalah sebuah kompetisi yang harus ada pemenang dan juga ada yang kalah. Kalau menurut Anda, perlukah mediasi ke depan paling tidak sebagai exit strategi untuk tidak mencoreng kedua pihak begitu? Ya, kalau kita mengandut pada falsafah kehidupan nenek moyang kita, mungkin islah itu yang terbaik. Tapi kan ini sudah terlanjur, informasinya sudah kemana-mana. Dan memang yang kengototan awalnya adalah ingin dibuktikan kesohihan tadi, asli atau tidaknya. Maka menurut saya jalan terbaiknya, walaupun nanti bisa juga disimpangi lagi ya, ketika itu nanti tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak. Ya, diujinya, batu ujinya yang paling baik adalah di pengadilan. Suka atau tidak suka ya, karena ini sudah terlampau bergulir jauh sekali. Menurut saya ini tidak bisa kemudian kita lepaskan begitu saja, karena sudah banyak hal-hal yang simpang siur, dan ini juga melindungi harkat martabat seseorang. Kebetulan dia mantan presiden, tapi di luar dari dia sebagai seorang mantan presiden pun setiap orang punya hak untuk itu. Jadi dari kasus ini kita melihat juga harus ada asas equality before the law yang diterapkan dalam kasus ini. Gelar perkara khusus besok tidak hanya untuk kasusnya Pak Jokowi saja, begitu kan? Ya. Tapi juga untuk masyarakat lain yang punya akses keadilan, yang ingin memperoleh hal itu juga harus diberikan. Ya. Nah, ini yang menurut saya adalah
kewajiban moral dan kewajiban yuridis yang melekat pada kasus ini yang nggak boleh kita lupakan. Tapi di sisi yang lain tadi ya kita harus menghormati keputusannya apapun walaupun ini belum masuk kepada tahap persidangan. Ya. Kalau di sidang itu hakim kita bisa menggunakan asas res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atas yang mengkoreksi hal itu. Tapi setidak-tidaknya untuk di tahap penyidikan ini memang domainnya penyidik. Tapi biarkanlah proses untuk membuktikan ini diberikan ruangnya. Tapi pada akhirnya harus ada ending dari ini semua kan. Memang mungkin tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Tapi apakah jalur itu ditempuh? Kalau saya pribadi menyampaikan dalam forum ini, saya malah kurang nyaman dengan logika berpikir damai tadi. Maka harusnya tetap diselesaikan dengan penyelesaian hukum karena semuanya sudah saling lapor melapor kan berarti sudah berujung hukum nih ya. Walaupun ada indikasi untuk dihentikan di tengah dengan mediasi, tapi bagi saya ini tidak bisa masuk dalam konsepsi itu karena sudah terlalu jauh melangkahnya gitu. Baik, saya mau kembali ke Pak Ito. Jokowi juga sudah mengeluarkan statement bahwa akan membawa ijazah yang asli pada keperluan persidangan. Tapi sebelum itu kan harus ada keputusan dari penyidik bahwa kasus ini dilanjutkan atau tidak. Meskipun ditolak kembali seperti gelar perkara pertama, apakah sudah selesai upaya dari tim TPUA ini untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan atau masih ada upaya lain atau kanal lain yang disediakan oleh polisi terkait kasus ini? Ya, kita harus pisahkan ya Mas. Ya. Pertama yang ditangani di Mabes Polri itu laporan dari TPUA. Berarti di sana kalau memang di sana dihentikan karena kan kasus untuk dugaan pemalsuan satu dokumen itu harus ada dokumen asli dan dokumen yang diduga dipalsukan. Tapi itu harus otentik semuanya, tidak hanya berdasarkan dari screenshot. Kemudian kita lihat bahwa di Polda Metro Jaya yang ditangani adalah akibat ya orang dituduh memasukkan ijazah orang bukan lembaganya. Maka tadi disampaikan Pak Heri akan ada hak dan martabat seseorang yang merasa tercemar dan dia akan melakukan perlawanan hukum. Nah di sini nanti kita lihat bahwa dalam proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polda Metro kan mereka dipanggil itu yang dilaporkan, tapi mereka tidak datang. Nah mungkin akan rugi sendiri karena justru kalau mereka datang mereka bisa melakukan klarifikasi ya. Nah sekarang penyidik di Polda Metro Jaya mereka sudah mengumpulkan data-data untuk bisa memenuhi unsur yaitu fitnah, pencemaran nama baik, ya, kemudian menyebarkan berita bohong melalui media. Ya saya kira itu harusnya diklarifikasi kalau mereka mau. Tapi saya kira di sini kan penyidik juga memiliki hak independen ya yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi di sini Mas adalah menurut saya ada satu proses kebenaran yang mungkin akan berhadapan dengan proses pembenaran. Nah, kuncinya tadi disampaikan Pak Heri jelas bahwa kita tunggu saja di pengadilan. Kenapa harus berkutat di penyidikan? Nah, nanti kan akan naik ke penuntutan. Penuntutan kalau jaksa menganggap bahwa itu tidak cukup, polisi harus menghentikan, ya otomatis. Tapi kalau jaksa menganggap itu cukup, maka tugas dari polisi setelah ada P21 dan P21 tahap kedua sudah selesai. Kita tinggal mengawasi saja bagaimana untuk kelanjutan dari penanganan proses di kejaksaan sampai di pengadilan. Saya kira itu yang proses yang harus kita hormati semua. Jadi jangan kita berkutat di proses penyidikan saja, sementara Polri juga tentunya tidak ingin terbawa ya dalam untuk bagaimana ini molornya daripada proses penyelidikan. Kita juga tentunya akan segera melakukan bagaimana kasus ini ada satu kepastian ya untuk diteruskan. Baik. Saya dengar saat ini sudah 99 saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Tanpa klarifikasi dari mereka yang dilaporkan, saya kira mereka akan mengalami satu kerugian sendiri. Demikian. Baik, Pak Ito, tim kuasa hukum dari Jokowi ini bersikukuh bahwa akan menunjukkan ijazah yang asli pada keperluan persidangan. Itu artinya selama ijazah belum dihadirkan pada saat gelar perkara dan proses apapun di Barreskrim, itu artinya Barreskrim akan tetap pada pendirian di gelar perkara pertama bahwa kasus ini akan ditutup, begitu? Ya kan ijazah yang sudah dilakukan penyelidikan melalui uji laboratoris itu ijazah asli ya. Yang diserahkan sendiri oleh Pak Jokowi dan ijazah itu adalah merupakan hak beliau untuk ditujukan atau tidak nanti di pengadilan itu wajib ya.
Ya. Karena kan hakim orang mengatakan mengapa tidak disita loh. Ini kan kasusnya belum masuk ke penyidikan ya. Saya kira mungkin inilah yang harus kita sepakati bersama. Tadi Pak Heri sudah jelas objek yang dilakukan pemalsuan itu juga harus jelas. Otentik, tidak identik. Kalau identik ada pembandingnya. Nah kalau pembandingnya juga dari screenshot juga, orang-orang yang merasa yang nama-namanya disampaikan tidak pernah ijazah aslinya dilakukan penyelidikan atau penelitian mereka kan lucu juga gitu ya menurut saya. Gitu ya. Logika hukum saya kira mungkin tidak bisa masuk gitu ya. Baik, semoga ini menjadi pencerahan masyarakat juga terkait kasus dugaan ijazah palsunya mantan Presiden kita Jokowi. Terima kasih Pak Ito Sumardi, Kabar Eskrim 2009-2011, dan Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara sudah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Selamat kembali bertugas Bapak-Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian NTV Dialog. NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.